Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Lizasri. Saya mahasiswi Universitas Negeri Padang dengan program studi Informasi Perpustakaan Kearsipan. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai makalah yang saya buat yang dengan judul Sistem Pemberkasan Arsip Dinamis Aktif pada Bagian Pembinaan di Dinas Kejaksaan Kabupaten Pesisir Selatan. Makalah ini dilatar belakangi dari arsip yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang telah terjadi dari individu, lembaga, dan organisasi. Arsip berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua bagian, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis merupakan arsip yang informasinya dipakai secara terus-menerus pada sebuah instansi atau lembaga. Arsip dinamis aktif yang tersimpan pada bagian pembinaan di Dinas Kejaksaan Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan arsip yang bersifat hukum. Arsip dinamis aktif pada bagian ini disimpan berdasarkan sistem pemberkasan arsip yang bertujuan untuk memudahkan sistem temu kembali. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apa saja jenis arsip yang tersimpan pada bagian pembinaan di Dinas Kejaksaan Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua yaitu bagaimana sistem pemberkasan arsip dinamis aktif pada bagian pembinaan di Dinas Kejaksaan Kabupaten Pesisir Selatan. Dan yang terakhir yaitu apa saja kendala yang ditimbulkan dari sistem pemberkasan arsip dinamis aktif pada bagian pembinaan di Dinas Kejaksaan Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis, sistem, serta kendala pemberkasan arsip dinamis aktif pada bagian pembinaan di Dinas Kejaksaan Kabupaten Pesisir Selatan. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, sebagai masukan saran dari Dinas Kejaksaan Kabupaten Pesisir Selatan terhadap sistem pemberkasan arsip dinamis aktif yang diterapkan. Yang kedua yaitu menambah wawasan penulis terkait pengaruh penerapan sistem pemberkasan arsip dalam mengelola arsip dinamis aktif. Yang ketiga yaitu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian terkait sistem pemberkasan arsip dinamis aktif. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada pengertian arsip. Arsip ini merupakan dokumen penting yang lahir dari suatu kegiatan yang mana informasinya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Menurut Rumakat, arsip sendiri merupakan warkat yang telah disatukan yang berisi informasi. Yang kedua ada arsip dinamis aktif. Arsip dinamis aktif ini berperan penting dalam sebuah instansi karena dengan adanya arsip dinamis aktif akan memperlancar kinerja sebuah instansi dengan baik. Menurut Kailan, arsip dinamis aktif merupakan arsip yang informasinya digunakan secara terus-menerus dalam sebuah lembaga atau instansi. Yang ketiga yaitu ada sistem pemberkasan arsip. Sistem pemberkasan arsip ini digunakan untuk menyusun agar arsip tersebut tertata dengan rapi dan dengan tujuan untuk memudahkan sistem temu kembali arsip. Menurut Kennedy, sistem pemberkasan arsip terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada sistem penomoran, sistem abjad, subjek, geografi, dan kronologi. Yang terakhir ada tujuan dan fungsi arsip. Arsip bertujuan untuk kegiatan pemerintah yaitu sebagai pertanggungjawaban, perencanaan, serta penyelenggaraan kegiatan. Arsip juga berfungsi sebagai alat komunikasi serta alat bantu dalam mengambil keputusan serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dari suatu kegiatan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama yaitu ada jenis dan metode penelitian. Di sini penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif. Yang kedua yaitu ada data dan sumber data. Di sini penelitian mendapatkan data berupa penjelasan terkait
sistem pemberkasan arsip pada bagian pembinaan di Dinas Kejaksaan Kabupaten Pesisir Selatan. Yang ketiga ada informan dan subjek penelitian. Di sini peneliti mewawancarai seorang kepala pada bagian pembinaan di Dinas Kejaksaan Kabupaten Pesisir Selatan. Subjek penelitian yaitu sistem pemberkasan arsip yang diterapkan pada bagian tersebut. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan 3 teknik yaitu observasi, wawancara, serta kajian pustaka. Yang kelima ada teknik penganalisisan data. Teknik penganalisisan data di sini menggunakan teknik wacana, yang mana data yang didapat tersebut merupakan data berupa ucapan serta penjelasan yang disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya masuk pada pembahasan, yaitu yang pertama ada jenis arsip dinamis aktif yang tersimpan pada bagian pembinaan di Dinas Kejaksaan Kabupaten Pesisir Selatan. Arsip dinamis aktif yang tersimpan pada bagian ini pada umumnya bersifat hukum. Arsip dinamis aktif yang tersimpan pada bagian pembinaan ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu dokumen keanggotaan, laporan keuangan, dokumen perlengkapan, data statistik kriminal, serta surat masuk dan surat keluar. Selanjutnya yaitu ada sistem pemberkasan arsip pada bagian pembinaan di Dinas Kejaksaan Kabupaten Pesisir Selatan. Pada umumnya, sistem pemberkasan arsip yang dipakai untuk arsip dinamis aktif pada bagian ini yaitu menggunakan sistem subjek. Akan tetapi ada salah satu arsip dinamis aktif yang menggunakan sistem kombinasi antara sistem subjek dengan penomoran. Yang pertama yaitu dokumen keanggotaan. Dokumen keanggotaan ini dimasukkan dari dalam sebuah bundel, yang mana bundel tersebut diberi subjek, label subjek yang terdiri dari foto, nama, dan diurutkan berdasarkan kepangkatan. Selanjutnya ada arsip laporan keuangan. Pada arsip laporan keuangan ini sistemnya juga sama seperti dokumen keanggotaan, yaitu arsip tersebut dimasukkan di dalam sebuah bundel yang diberikan label subjek, yang mana laporan tersebut disusun berdasarkan tahun, yang mana laporan keuangan setiap tahunnya disimpan di dalam sebuah bundel yang diberikan label subjek. Selanjutnya ada arsip dokumen perlengkapan. Pada dokumen perlengkapan ini, arsip tersebut dimasukkan dalam sebuah bundel dengan menggunakan kombinasi sistem subjek dan sistem penomoran, yang mana setiap bundel tersebut berisi arsip dokumen perlengkapan yang diberi label subjek, nama perlengkapan, dan setelah itu disesuaikan dengan nomor urut yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada data statistik kriminal. Pada arsip ini juga menggunakan sebuah bundel sebagai sarana dalam penyimpanan arsip. Pada arsip ini juga menggunakan sistem subjek, yang mana bundel tersebut diberikan label subjek sesuai data statistik kriminal yang tersimpan pada bagian pembinaan tersebut. Selanjutnya ada surat masuk dan surat keluar. Untuk sistem penyimpanan surat masuk dan surat keluar di instansi ini sudah menggunakan berbasis digital, maka surat masuk dan surat keluar sudah diolah berdasarkan teknologi perangkat elektronik. Pada pembahasan terakhir yaitu kendala yang ditemukan dalam menggunakan sistem pemberkasan arsip pada bagian pembinaan di Dinas Kejaksaan Kabupaten Pesisir Selatan. Terdapat 2 kendala dalam menggunakan sistem subjek dan sistem penomoran. Yang pertama yaitu membutuhkan waktu lama dalam melakukan sistem temu kembali, karena arsip yang tersimpan pada bagian ini tidak memakai
arsip digital. Akan tetapi masih menggunakan arsip elektronik kecuali surat masuk dan surat keluar. Maka dari itu, arsip yang tersimpan dengan menggunakan sistem subjek akan membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan informasi kembali pada arsip yang tersimpan. Kendala yang kedua yaitu arsip dinamis aktif yang tersimpan pada bagian pembinaan di Dinas Kejaksaan Kabupaten Pesisir Selatan ini seringkali tercecer bahkan hilang, terkhususnya pada arsip-arsip yang lama, karena sistem pemberkasan yang dipakai hanya menggunakan sistem subjek. Itu pun menggunakan arsip yang konvensional, bukan menggunakan arsip elektronik, sehingga tidak ada cadangan yang tersimpan di dalam media komputer, sehingga sulit ditemukan kembali jika arsip tersebut hilang. Berdasarkan dari uraian tadi, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, jenis arsip yang tersimpan di dalam pembinaan di Dinas Kejaksaan Kabupaten Pesisir Selatan ini terbagi menjadi 5 jenis arsip, yaitu dokumen keanggotaan, laporan keuangan, perlengkapan, data statistik kriminal, serta surat masuk dan surat keluar. Yang kedua yaitu sistem pemberkasan arsip. Sistem pemberkasan arsip yang tersimpan pada bagian ini menggunakan sistem subjek, dan salah satunya menggunakan sistem kombinasi antara sistem subjek dan sistem penomoran. Untuk arsip surat masuk dan surat keluar sudah menggunakan sistem elektronik dengan menggunakan perangkat komputer. Selanjutnya ada kendala. Kendala yang ditemukan dalam melakukan sistem pemberkasan arsip dengan menggunakan sistem subjek dan sistem penomoran, yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan sistem temu kembali. Yang kedua yaitu sering tercecer bahkan hilang arsip dinamis yang tersimpan pada bagian pembinaan di Dinas Kejaksaan Kabupaten Pesisir Selatan ini. Sekian penjelasan dari makalah saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.